Kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya mega ore seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini. Pemerintah pada dasarnya sejak kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo itu terus-menerus mendorong agar semua nilai tambah atau sebesar-besarnya nilai tambah itu tetap berada di Indonesia. Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Industri di dalam negeri berkembang dengan sangat cepat, hilirisasi juga berkembang sangat cepat karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara. Peningkatan nilai tambah nikel digadang-gadang sebagai salah satu komoditas mineral mencapai 19 kali apabila diolah menjadi bahan baku baterai. Namun demikian, hingga 2020, sebagian besar pengolahan biji nikel di Indonesia berada pada jalur untuk memproduksi nikel pig iron, ferronikel, bukan pada jalur untuk produksi baterai. Oleh karenanya, pemerintah terus mendukung upaya pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya industri hilirisasi sumber daya alam mineral dan pengembangan EV di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah melakukan penandatanganan perjanjian proyek baterai HPAL. Kesepakatan pembangunan proyek baterai HPAL itu dilakukan PT Anugrah Neo Energy Materials sebagai investor dengan mitra strategis PT Gosen Indonesia Materials. Proyek baterai HPAL akan mengubah biji nikel atau limonite menjadi mixed hydroxide precipitate dengan proses hydrometallurgy yang menggunakan teknologi high pressure acid leaching atau HPAL. Hebatnya, smelter HPAL itu dapat menggunakan limonite yang merupakan biji nikel kadar rendah sebagai feedstock. Biji nikel jenis limonite juga kaya dengan kandungan kobal yang dibutuhkan untuk katoda baterai jenis nikel manganis kobal. Dengan target kuantitatif pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk roda 4 dan lebih sebesar 400.000 unit pada tahun 2025 dan 1 juta unit pada 2035, proyeksi kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai khususnya jenis baterai NMC 811 akan terus meningkat. Proyek smelter HPAL PT Anugrah Neo Energy Materials, dan dengan mitra strategis PT Gosen Indonesia Materials, berlokasi di Neo Energy Buleleng Industrial Park Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kerjasama ini nantinya akan menjadi operasi yang terintegrasi secara vertikal, yang menggabungkan sumber daya tambang dengan fasilitas HPAL, untuk memproses biji ini menjadi MHP dan nikosulfat, yang merupakan bahan prekursor katoda untuk produksi baterai EV. Proyek baterai HPAL tersebut diharapkan menambah kapasitas MHP nasional sebanyak 120.000 MT per tahun. Sebagai aspek utama dalam produksi electric vehicle, jalur panjang produksi baterai EV dari biji limonite tersebut memerlukan dukungan terintegrasi dari berbagai sektor industri terkait. Kementerian Perindustrian sendiri terus mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha industri di dalam negeri, yang berkontribusi terhadap keberhasilan program hilirisasi. Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian memberikan apresiasi kepada seluruh investor dan jajaran direksi PT Anugrah Neo Energy Materials dan PT Gosen Indonesia Materials atas komitmennya dalam membangun industri smelter nikel di Indonesia. Langkah ini turut menyukseskan program hilirisasi serta menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045. Pengembangan ekosistem EV menjadi salah satu fokus kebijakan Kemenperin. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam mineral.